Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Dwi Anggoro. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 0491299276, Prodi Agribisnis, bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, UPBJJ Bengkulu. Pembuatan video ini sebagai bukti dokumentasi pelaksanaan tugas praktek mandiri Unit 1 tentang menganalisis pendapatan atau keuntungan usaha tani perkebunan sawit. Mata kuliah manajemen agribisnis dengan kode mata kuliah LHT 4235. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktunya, Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susilo Dwi Anggoro. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Ketaun, Bengkulu Utara. Sebelumnya, Bapak sebagai narasumber saya, apa berkenan Pak jadi narasumber Pak? Oke, beliau adalah pemilik sekaligus pengusaha perkebunan sawit yang akan menjadi narasumber praktek wawancara saya. Oke Pak, sebelum itu bisa Bapak tolong perkenalkan diri Pak. Nama saya Pak Zul. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini saya sedang menjalani praktek pembelajaran mengenai manajemen keuangan agribisnis, khususnya dalam menganalisa pendapatan serta pengeluaran di usaha perkebunan pertanian, khususnya di perkebunan milik Bapak. Saya sangat berharap Bapak bisa berkenan membimbing saya karena pengalaman Bapak tentu sangat berharga. Karena data yang Bapak sampaikan semata-mata untuk keperluan pembelajaran dan latihan analisis keuangan sederhana. Kalau Bapak berkenan, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait pemasukan dan pengeluaran usaha kebun sawit Bapak, seperti penjualan hasil, biaya pupuk, dan tenaga kerja. Boleh saya mulai, Pak? Oh, iya. Untuk yang pertama, Pak, berapa sih hasil penjualan sawit Bapak dalam sebulan, Pak? Kalau untuk sekarang secara keseluruhan itu Allahu Akbar, Untuk kedua, Pak, apakah Bapak pernah menerima pinjaman tunai usaha tani? enggak pernah. Ada penerimaan lain seperti bantuan dari pemerintah seperti hibah atau hasil sampingan lain? Enggak. Apakah Bapak membayar pajak kebun atau usaha? Di sistemnya kayak gini. Kami kan ada namanya di masyarakat itu ada potongan untuk apa namanya? Dana apa ini? Tapi dari desa ya, Pak? Itu dia desa. Untuk kebutuhan desa. Demi untuk membangun jalan kan ya. Itu 4 tahun ke 10.000 ya. Apakah ada cicilan pinjaman, Pak? Enggak ada. Apakah Bapak memelihara ternak di lahan ini juga? Iya, ya. Ternak sapi ada, kambing juga ada. Untuk biaya pemeliharaan, Pak, apakah ada? Kambing Makanan atau kesehatan yang lain? Kalau untuk kambing ini jujur aja kan separuh diikat ya. Separuh kan lepas, tapi itu kan di kebunan saya sendiri kan. Bisa dibilang gratis lah, Pak. Iya, gratis untuk biaya ya kan. Apakah ada biaya bangunan perkebunan seperti gudang atau pos jaga? Ada. Ya kan setiap kebun itu kan tentu kan kita bikinkan rumah. Ya. Produksinya itu ya untuk yang pokok. Ya, pokoknya ya. Pokoknya. Sekitar berapa, Pak? 1.700 ya. 1.700 ini produksi lah kira-kira ya. Ya itu belum termasuk produksi semua, karena kan ibaratnya kalau yang produksi aktif ya kan udah bisa menghasilkan ya, itu kisaran 70% lah kira-kira gitu. 70% Pak, yang udah bisa menghasilkan. Apa pembelian pupuk setiap kali pemupukan? 1 tahun itu 3 kali saya terapkan. 3 kali pemupukan. Di dalam 1 kali pemupukan itu dia kalau saya lihat itu menengok dari pokoknya dulu. Kalau pokoknya besar mungkin otomatis udah sampai 2 kilo. Nah, tapi kalau sumpah pokoknya masih kecil mungkin apa cuma 1 kilo ya kan. Tapi kalau udah rata-rata kan udah puas kan. Ya. Baru 1 meter kita anggap dulu, itu kan saya terapkan 1 kilo. Tapi kalau udah yang kayak gini ini rata-rata 2 kilo saya kasih. Usia berapa itu? Tanaman 2016, 2025. Berapa Pak kira-kira usia rata-rata dari seluruh sawit Bapak yang sudah produktif? Hampir 9 tahun kalau nggak salah ya. 9 tahun Pak? 9 tahun. Ya, karena penanaman kemarin masih tumpang sari di lahan karet istilahnya gitu. Tapi kalau seumpama dia langsung terang, pure khusus sawit kan? Khusus sawit itu enggak begitu lama. Enggak begitu lama dia. 3 tahun itu kan udah bisa produksi kan, udah bisa menghasilkan. Untuk biaya pestisida setiap bulan atau per tahun, Pak? Kalau yang saya terapkan itu tuh apa? Di dalam 1 tahun itu tuh 2 kali. 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali dalam 1 tahun karena kan sawitnya kan udah agak besar gitu.
Kalau racun bakar itu biasanya kan entah apa nama istilah kalau rumput itu tuh, rumput yang agak keras itu. Ada rumput yang memang minyak itu yang jenis alang-alang. Ya benar. Untuk orang-orang dikasih minyak kan, untuk racun bakar itu dikasih anak kayu dia gitu. Untuk dosisnya Pak, per hektarnya itu menghabiskan berapa liter kira-kira? 3 sampai 4 liter di dalam per hektarnya. Yang dibutuhkan itu Pak, selama 1 tahun kan 3 liter. 3 liter itu kita kali berarti 6 liter. Liter ya Pak? Ya, per tahun itu tuh. 6 liter per tahun. Kalau sumpah makan di atas 100 ya 600.000 ya kan. Lebih kurang lah kayak gitu ya, 600.000 di dalam per hektarnya ya. Berapa upah tenaga kerja dalam 1 kali periode panen? Kalau upah tenaga kerja itu biasanya per kilo. Per kilo Ya. kira-kira aja Pak, ini selama ini yang diterima pemanen itu berapa? So, untuk setiap pemanen terus kalau keseluruhan panen itu tuh 2 juta lebih dia 2 juta lebih ya, ya? karena satu periode kadang-kadang 8 ton 7 ton 2 juta lebih dia, karena dia kan per kilo itu kan 300 panen, udah dari perawatan pelepah Iya. ya kan gitu kan, penyusunan pelepah langsung ke naik mobil. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak ada menyewa lahan atau memang ini pure lahan milik sendiri Pak? Ya enggak ada, itu memang lahan sendiri. Untuk pengeluaran lain, misalnya transportasi atau alat panen atau konsumsi kerja, mulai dari transportasi dulu Pak. 1 kali periode panen itu menghabiskan berapa sih biaya Pak? Kayak seumpama buat bakar atau Apa? Kalau semua bahan bakar enggak seberapa. Kalau saya tuh kan ibaratnya kan gini, dapat 1 mobil saya ngkos, cuma berapa bahan bakarnya? Enggak sampai 3 liter habis, karena jarak penjualan saya kan dekat di Ram itu kan 3 liter lah ya 1 3 kali. liter, iya 1 kali berangkat. Untuk konsumsi pekerja ya seperti bontot para pekerja. Kalau botot itu tuh memang saya tanggung kan, dari minyak hasilnya saya tanggung gitu, dari makannya juga saya tanggung gitu. Snack ya. Snacknya. Jadi kan dia 300 rupiah itu udah bersih punya dia. Berapa secara nih Pak Apanya? konsumsi ini? Ya, kalau konsumsi itu ya kopi ya Pak. Kopi itu tuh kan otomatis 2 kali gitu. Kopi 2 kali. 45.000 kalau orang 3 sehari kan. Dikasih apa snack juga kan kayak gitu. Ibaratnya kan di dalam per hari itu tuh orang 3 tuh 100 lebih dikit lah paling. Dia kan nengok ibaratkan penjualan itu tuh. Kalau sumpah markan harga di Ram itu tuh 2.500, secara otomatis 2.100 per kilo. Ya. Kilonya kan 2.100 ya. Nah, lebih kurang dia tuh kan mengeluarkan biaya 400 rupiah ibaratkan. Tapi dari panen snack-snacknya semua ya, langsung mobil. Udah terima bersih kan ibaratnya 2.000 ibaratnya 100. Ya kan yang harganya juga. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi serta pengalaman. Apa yang Bapak sampaikan sangat membantu saya dalam memahami bagaimana cara menganalisis keuangan usaha secara langsung. Saya benar-benar menghargai bimbingan dan keterbukaan Bapak dalam menjawab pertanyaan saya. Semua ini sangat bermanfaat bagi pembelajaran saya baik secara akademik maupun sebagai bekal pengalaman masa depan. Semoga usaha Bapak terus maju dan mendapatkan hasil yang terbaik. Mohon maaf apabila ada pertanyaan saya yang kurang berkenan. Kalau nanti saya menulis laporan, saya juga akan sangat senang bisa memberikan atau mengonfirmasi kepada Bapak. Terima kasih sekali Pak.